kita akan mulaikan ibadah sekolah minggu kita saat pagi hari ini. Semua sudah siap? Tapi ini harusnya pujian ini yang song leader harusnya Om Yugi. Tapi kemana ya? Om Yugi belum datang nih. Kemana ya? Aduh, sorry Tante Krisni, sorry adik-adik, Om baru datang. Dari mana nih Om? Gue baru datang terlambat nih. Gini loh, Tante Krisni tadi di jalanan ada tawuran, ada orang berantem main timpuk-timpukan pakai batu. Udah gede sekali, untung aja pakai helm. Wih, jadi Aman dong? ya kepala saya aman. Coba kalau nggak pakai helm, ya. Nah, puji Tuhan, sorry ya. Udah siap puji Tuhan? Sudah siap pasti ya. Oke, saya taruh dulu ya. Yuk. Makasih Tante Krisni. Sama-sama Om, silakan melayani. Ya, adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, saya mengundang semua kita bangkit berdiri semua. Ya. Masih ada yang cembetut tuh kayaknya tuh, masih ada yang murung ya. Ayo dong smile gitu ya. Ya, saya yakin percaya, Om yakin kalian sudah semangat mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita beri semua. Kita ingat satu pujian. Sambutlah Yesus. Ya, Dia sungguh indah. Dia Yesus. Haleluya. Ya
terima kasih buat hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, pimpin acara ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya. Tetap berdiri ya, supaya semangat, semua bergirang ya. Kita tetap berdiri menyanyikan pujian bagi Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Juru selamatku, sobatku yang setia. Siapa juru selamat kita? Yesus Kristus Tuhan kita, yang menyelamatkan adik-adik, papa, mama, kakak ya, om, tante, dan semuanya yang percaya kepada nama Yesus. Tuhan memberikan keselamatan. Ya, Dia tidak tinggalkan kita. Yesus sobat yang setia. Haleluya. Adik-adik, om, tante, guru-guru, sekolah minggu yang lain ya, yang percaya nama Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah milik Tuhan, pengikut Kristus, murid Tuhan. Nah adik-adik, kita ganti satu pujian kita. Yang selamatkan sayalah Al-Masih yang berkuasa. Al-Masih apa sih om? Al-Masih itu nama lain daripada Yesus Kristus ya. Isa Al-Masih, Yesus Kristus ya, gelar yang diberikan kepada Yesus Tuhan kita Al-Masih ya. Dia Tuhan, Dia Allah kita yang luar biasa ya. Kita boleh diselamatkan semua karena Yesus Al-Masih yang berkuasa. Puji Tuhan. Saya
Yesus yang menyelamatkan kita, kita masuk neraka karena dosa kita. Kita mendapat penghukuman dari Tuhan. Puji Tuhan, Yesus sobat kita, Dia Tuhan kita. Dia menyelamatkan kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita akan pujian keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta. Dia yang menyelamatkan kita semua dari dosa kita. Dia yang layak terima pujian tertinggi. Kita layak mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan buat keselamatan yang Tuhan berikan. Amin. Puji Tuhan, keselamatan dari Allah. Keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta, dan ada tempat kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Sekali lagi kita masuk dalam pertanyaan Tuhan. Keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta, dan ada tempat kemuliaan, hormat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi ikuti om berdoa. Kita persiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Sungguh benar ya Tuhan, Engkaulah Allah yang layak ditinggikan. Engkau Allah yang layak dimuliakan. Kami sangat bersyukur kepadamu. Kami beroleh keselamatan. Dunia tidak menyelamatkan kami, tapi Yesus Kristus Tuhan kami yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu. Kami akan mendengar firman-Mu. Kuduskan kami, berkati kami, biar firman-Mu tinggal di dalam hati kami. Kami siapkan hati kami siapkan pendengaran kami untuk menikmati firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Kita jumpa lagi di ibadah online kita pagi hari ini. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah meninggikan nama Tuhan.
pagi ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah duduk dengan manis ya. Kita mau menyiapkan hati kita. Tunggu dulu adik-adik. Tante bawa sesuatu nih. Ada yang tahu nggak? Nah, ini seperti Om Yugi tadi pakai. Nah, tadi Om Yugi bilang kan dia terlambat memimpin pujian karena ada tawuran. Tapi untungnya Om Yugi pakai apa yang namanya adik-adik? Helm. Iya, helm. Helm ini dipakai untuk melindungi kepala kita. Untung saja tadi nih ya Om Yugi pakai helm sehingga Om Yugi terhindar dari cedera. Kalau nggak pakai helm pasti kepalanya akan terluka. Jadi kita sangat penting. Mungkin mama papa adik-adik kalau pergi kemana-mana nih naik motor atau mengendarai sepeda motor, pasti mereka menggunakan helm untuk melindungi kepala mereka. Nanti takutnya pas di jalan nih saat mengerem mendadak atau terjatuh, kepalanya tidak terluka, kepalanya tidak cedera. Nah, Tante juga mau ngasih tahu adik-adik, ada beberapa olahraga atau pertandingan yang dimana diwajibkan menggunakan helm. Ada yang tahu nggak adik-adik di rumah? Ayo, ada yang tahu nggak olahraga apa yang mewajibkan mereka memakai helm? Ada yang tahu nggak? Nah, yang pertama adalah olahraga sepeda. Yang kedua, olahraga berkuda. Yang ketiga adalah olahraga football. Dan masih ada beberapa olahraga yang menggunakan atau mewajibkan menggunakan helm untuk melindungi kepala mereka. Ya, puji Tuhan adik-adik. Beberapa minggu ini ya, kita adik-adik sudah mendengar beberapa firman Tuhan yang dibawakan oleh tantenya dan omnya mengenai apa? Ya, perlengkapan senjata Allah. Nah, ada yang masih hafal nggak urutan perlengkapan senjata Allah? Ayo sebutin, ada yang tahu nggak? Ya, kita sebutin sama-sama ya. Yang pertama apa? Ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, baju zirah keadilan. Yang ketiga, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Yang keempat, perisai iman. Dan yang kelima adalah ketopong keselamatan. Ya, tadi yang kelima apa adik-adik? Ketopong keselamatan. Nah, pagi ini Tante mau bercerita tentang ketopong keselamatan. Nah, itu terdapat di Efesus 6 ayat 17. Yuk adik-adik di rumah kita buka Alkitabnya, kita baca ayat ini. Ayo, di Efesus 6 ayat 17. Yuk kita baca. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Sekali lagi. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, ketopong keselamatan. Nah, ketopong biasanya ketopong atau helm biasanya dipakai di kepala. Dia habis sama kayak helm tadi, dipakai di kepala. Nih Tante pakai contohnya nih, walaupun sederhana ya adik-adik. Sebenarnya ketopong itu terbuat dari potongan logam yang tebal dan di dalamnya itu dilapisi kulit. Nah, Tante pakai hanya contoh sederhananya. Nah, ketopong ini biasanya dipakai oleh para prajurit Romawi pada zaman dulu untuk berperang. Nah, kegunaannya apa sih ketopong itu buat para prajurit? Adik-adik ada yang tahu?
Dia hampir sama dengan helm. Dia untuk melindungi kepala kita. Para prajurit itu memakai ketopong untuk melindungi kepala mereka dari serangan para musuh mereka, dari serangan panah para musuhnya, supaya kepala mereka tidak cedera, kepala mereka terlindungi. Nah, makanya pada saat itu, saat berperang, para prajurit wajib menggunakan ketopong ini. Nah, adik-adik, ketopong keselamatan. Ada yang tahu nggak keselamatan itu apa? Ayo, kita sering mendengar keselamatan. Nah, keselamatan itu apa sih adik-adik? Ada yang tahu nggak? Nah, tante kasih tahu ya. Keselamatan itu adalah di mana Tuhan Yesus masuk dan hadir di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan Yesus mau menerima kita sebagai anak-anaknya, padahal kita adalah anak-anak yang berdosa di hadapan Tuhan, tapi karena kebaikan Tuhan, karena cinta kasih Tuhan, Dia mau menyelamatkan kehidupan kita. Dengan apa? Dengan Dia rela mati di kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya untuk adik-adik, untuk kita semua. Dia mau mengampuni dosa-dosa kita. Nah, adik-adik tahu Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat. Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan untuk kita. Yuk kita baca di Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, adik-adik, firman Tuhan bilang hanya melalui Dia. Siapa Dia? Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah sumber keselamatan, sumber jalan kehidupan. Dia juga adalah sumber jalan menuju ke surga. Hanyalah Yesus satu-satunya juru selamat kita. Nah, adik-adik, keselamatan itu juga dilambangkan sebagai ketopong keselamatan. Nah, ketopong keselamatan ini untuk melindungi pikiran kita dari serangan atau godaan si iblis. Ya adik-adik, kan seringkali si iblis menghasut pikiran kita, menggoda pikiran kita untuk berpikiran yang tidak baik, yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, mungkin adik-adik pernah berpikir nih ya, karena sering dihasut oleh godaan si iblis, kita pernah berpikir, mungkin Tuhan Yesus nggak sayang lagi sama saya. Tuhan Yesus tuh nggak mungkin mengampuni saya karena saya sering banget buat kesalahan, saya sering banget berbuat dosa. Tetapi itu adalah pemikiran yang salah adik-adik. Sebenarnya kalau kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita datang sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan, pasti Tuhan mau mengampuni kesalahan kita, mau mengampuni dosa-dosa kita, karena Tuhan itu sangatlah baik. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Jadi jangan mau terpengaruh oleh godaan si iblis. Nah, karena kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus oleh Tuhan. Pasti Tuhan mau mengampuni dosa kita. Nah, tante juga mau ngasih tahu, ketopong keselamatan ini pun bisa diharuskan untuk melindungi pikiran kita. Pikiran kita ini harus setiap harinya adik-adik berubah.
diperbaharui setiap harinya, supaya kita memiliki pemikiran Kristus adik-adik. Nah, dengan menggunakan ketopong keselamatan, pemikiran kita diperbaharui karena kata firman Tuhan, pikiran kita harus diperbaharui setiap harinya karena tadi kita sudah diselamatkan. Mungkin dulu atau kemarin adik-adik masih berpikiran jahat atau berpikiran nakal dan atau berpikiran untuk marah-marah terus ketika ditegur mama papahnya atau ditegur kakaknya. Tapi kita sudah sadar betul, kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita sudah ditebus Tuhan Yesus. Kita mau merubah pola pikir kita supaya dosa tidak berkuasa di dalam kehidupan kita. Kita mau merubah pola pikir kita karena Tuhan sudah tinggal dalam hati kita. Ada contohnya adik-adik, tahu nggak? Contoh Alkitab, di mana dulu dia hidup yang sangat jahat, hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi dia bertobat. Adalah seperti siapa? Ya, Rasul Paulus adik-adik. Dulu dia sebelum mengenal Tuhan Yesus, sebelum menerima Tuhan Yesus, dia adalah memiliki pemikiran yang jahat, memiliki pemikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika dia sudah bertemu dengan Tuhan dan sudah mau menerima Tuhan, di dalam kehidupannya dia bertobat secara penuh, sehingga di hati dia, di pikiran dia, Rasul Paulus mau berpikir hanya kepada Tuhan Yesus, kepada Sang Juru Selamat. Bahkan dia setelah bertobat, dia memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan dari kota ke kota dengan penuh semangat karena ada Roh Tuhan di dalam dia. Banyak adik-adik, Rasul Paulus ini mengalami tantangan atau penderitaan saat menyampaikan firman Tuhan, di mana dia pernah dilempari batu, pernah diolok, bahkan pernah dipenjara. Tapi atas semua pencobaan yang dialami, dia tidak patah semangat, dia tidak berubah pikiran, di mana dia tetap memberitakan firman Tuhan itu ke seluruh tempat. Dia bahkan semangat menyampaikan firman Tuhan supaya orang-orang bisa mengenal Tuhan Yesus ada sebagai Juru Selamat. Nah, dia adalah Rasul Paulus yang dimana sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita mau belajar adik-adik seperti Rasul Paulus, dimana awalnya dulunya kehidupan dia yang belum mengenal Tuhan, dia adalah yang pemikiran yang kurang baik, yang jahat. Tetapi setelah mengenal Tuhan, dia mau bertobat dan dia dalam hati dan pikirannya hanya ada pemikiran Kristus. Kita mau seperti Rasul Paulus, ketika kita sudah mau menerima Tuhan Yesus, kita mau memiliki pemikiran Kristus adik-adik. Nah, Tante mau masih tahu bagaimana sih kita memiliki pemikiran Kristus itu? Tahu nggak? Kita memiliki pemikiran Kristus itu yang pertama nih adik-adik, kita memiliki iman. Memiliki apa? Memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Ya, kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Dan di mana tadi kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus karena kebaikan Tuhan, maka pola pikir kita sudah dipenuhi oleh Roh Tuhan, Roh Kudus, sehingga kehidupan kita diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga tentunya akan dituntun oleh Roh Tuhan dengan penuh hikmat hidup di dalam Tuhan
Tuhan Yesus. Ya, kita mau memiliki dua unsur yang tadi. Yang pertama apa? Memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, Tante kasih tahu, yang kedua adalah hidup diperbaharui oleh Tuhan. Hidup yang diperbaharui oleh Tuhan. Hidup kita, hidup yang mungkin dulu jelek, setelah menerima Tuhan, kita boleh hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan adik-adik. Di dalam Kristus juga ketopong keselamatan ini, ya, saat kita tahu ini sebagai tadi pelindung pikiran kita. Nah, dengan ketopong keselamatan ini kita pasti memiliki pemikiran yang apa adik-adik? Yang tentang keselamatan. Nah, kita baca dulu yuk di Filipi 4. Filipi 4. Ya. Filipi 4 ayat yang ke-8. Tante bacakan. Jadi, pada akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ya, kita mau memiliki pemikiran seperti yang di Filipi 4 ayat 8. Pemikiran apa tadi? Pemikiran yang suci, pemikiran yang adil, pemikiran yang manis, pemikiran yang kebajikan dan patut dipuji. Kita mau memiliki pemikiran itu semua karena kita memiliki ketopong keselamatan. Mungkin pada saat ini adik-adik merasa bosan dengan keadaan kita yang sekarang, yang adik-adik di mana tidak bisa kemana-mana, sekolah online, main di rumah, bosan. Jadi adik pemikiran, bosan, gak bisa kemana-mana, gak bisa ngapa-ngapain. Tetapi kalau kita memiliki pemikiran seperti yang ada di Filipi 4 ayat 8, pemikiran yang suci, pemikiran yang benar, pemikiran yang murni, pasti kita penuh dengan sukacita menjalani hari-hari kita di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesuslah yang ada di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita tidak merasa jenuh untuk melalui hari-hari kita saat ini. Ya, puji Tuhan. Adik-adik ingat yang tadi Tante bilang, hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Tidak ada melalui siapapun, dimanapun, hanya melalui Tuhan. Dengan ketopong keselamatan ini, kita dapat dijaga setiap pikiran kita. Kita hanya berpusat berpikiran kita kepada Kristus Yesus. Kita mau hidup di dalam Tuhan adik-adik. Haleluya. Karena sekali Yesus, tetap Yesus. Ya, puji Tuhan. Kita berdoa. Adik-adik di rumah, tutup matanya, lipat tangannya. Nanti Tante akan berdoa di sini. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kalau firman-Mu berkata Tuhan, Engkau adalah juru selamat kami, Engkaulah keselamatan kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan ketopong keselamatan ini melindungi setiap pikiran kami sebagai anak-anak Tuhan, yang boleh berpikir hanya kepadamu Tuhan, berpikir baik, berpikir murni Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terang di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus pimpin kehidupan kami Tuhan dimanapun kami berada, dan biarlah Tuhan yang menuntun setiap langkah kami. Yakin dan percaya Tuhan, kami sudah menerima keselamatan itu dari Engkau. Engkau adalah juru selamat kami, Engkaulah sahabat kami, penolong kami. Terima kasih Bapa yang baik.
Tuhan terus pelihara kehidupan kami dimanapun kami berada. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan segala apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik, dan kiranya Tuhan terus memelihara kami dimanapun kami berada. Kami mohon ampun Tuhan setiap kesalahan dan pelanggaran kami, dan biarlah Tuhan Kau selalu senantiasa bersama-sama dengan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Ibadah masih seperti biasa secara online. Tuhan Yesus memberkati.